Nama saya Hubari Gule, SSN, MSN. Saya seorang dosen ataupun salah seorang staf pengajar di program studi etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Nah, kebetulan memang saya di sini pengampu mata kuliah praktek musik dan tari Nias. Saya akademisi gitu. Dan memang bergelut di bidang budaya ya, khususnya seni musik tradisi. Kenalkan, nama saya Yohanes Manahe dari salah satu mahasiswa aktif di Universitas Sumatera Utara yang berasal dari Nias, lebih tepatnya di Nias Selatan dan dari kampung Oreifau, dan merupakan salah satu atau pelaku dari kebudayaan tari Waluaya atau Fataele, atau lebih dikenal dengan tari perang. Oke. Perihal tari perang. Nah, jadi Nias itu ada 2 wilayah budaya, Nias Selatan dan Nias Induk atau Nias Utaras. Dulu seperti itu aja dia. Jadi Nias Induk atau Nias Utara dan Nias Selatan. Nah, kalau di Nias Selatan itu dikenal tari perang itu. Jadi seluruh Nias ada sebenarnya tari perang dulunya, ya. Namanya tadi tari Waluaya atau kadang disebut juga tari Fatele. Fatele atau tari Waluaya, nah atau tari Maluaya. Nah, itu di selatan. Nah, kalau di Induk atau di utara itu ada tengah, utara, barat ya, dan Nias termasuk kotanya kan Gunung Stoling. Mereka lebih mengenal dengan nama tari Baluse. Nah, jadi itu tari perang juga. Nah, karena tadi saya bilang 2 wilayah yang berbeda, tentu ada gaya-gaya di dalam menarinya berbeda, ya. Dan memang di dalam tarian ini bukan hanya tari, tapi ada di situ musik vokal, ya. Ada nyanyian di situ. Kalau di Nias itu sendiri biasanya sangat sering untuk dipentaskan. Tari perang itu digunakan untuk menyambut para tamu. Nah, sedangkan kalau karena kita lagi di tanah perantauan, biasanya kita gunakan itu sebagai ajang untuk pertunjukan, menunjukkan kepada orang luar bahwasanya sisi Nias itu punya satu kebudayaan yang unik yang tidak dimiliki oleh kebudayaan lain. Salah satunya itu tari perang. Nah, mengenai sejarahnya tadi pertanyaannya, kalau bicara sejarah memang dari dulu sebelum ada dikatakan ini tari, terjadi karena memang adanya perang antar desa. Jadi persiapan perang, latihan perang itu antar desa itu terjadi. Itu perangnya itu banyak penyebabnya ya, karena perebutan lahan, karena ada yang melanggar aturan ya. Jadi bisa terjadi perselisihan antar desa. Nah, terjadilah tarian perang itu. Gitu. Jadi dari dulu sudah ada eee, apa namanya, terjadi di masyarakat itu sebuah konflik-konflik. Jadi karena sering terjadi, setiap desa itu mempersiapkan diri jangan sampai kalah. Karena kalau sudah perang di Nias antar desa, itu yang kalah jadi budak. Nah, ya kan? Jadi dan desanya akan dikuasai. Kalau makna simbolik di situ, sebenarnya banyak ya, makna-makna simbolik itu, selain daripada, yang dikatakan tari adalah gerak ya. Nah, di situ kan ada musik.
musik vokal. Jadi kalau tari perang itu tanpa ada musiknya, tari perang itu nggak ada apa-apanya. Dan ini yang menjadi luar biasa, di mana di dalam tari perang atau tari Valwaya, kebetulan, saya meneliti juga tentang tari Valwaya ini, bahwa tari, Valwaya ini memang memiliki banyak makna dan simbol-simbol baik dari geraknya maupun dari nyanyiannya, dari vokal yang disampaikan di situ. Jadi ada seruan-seruan. Mau berperang itu kan tidak diam-diam. Ada perintah-perintah dari pemimpin kelompok perangnya, dari pasukannya. Nah, di dalam perintah ataupun seruan kepada para pasukan, jadi di situ kan tentu ada siapa, peserta di dalam tari perang itu. Ada pemimpin atau panglima perang. Kalau di Nias namanya Kavalozalwaya. Jadi kepala penari perang itu, ya, kepala pasukan. Nah, kalau anggotanya namanya, eee, Bolahima, ya, Bolahima. Nah, kalau itu nama-nama, perannya, peran di dalam tari itu. Nah, di dalam tari itu ada yang namanya nyanyian. Nyanyian itu namanya hoho. Nah, hoho itu memberi semangat dan lekat dengan gerakannya. Jadi kalau nanti ada hohonya atau nyanyiannya A, tariannya yang A. Nyanyiannya B, gerakannya B. Nah, seperti itu. Ada beberapa elemen-elemen penting atau alat-alat yang memang, perlu eee, yang harus ada, contohnya ada namanya baluse atau dalam bahasa Indonesianya tameng, kemudian ada tombaknya atau toho, kemudian lengkap dengan peralatan-peralatan, seperti topinya, rompinya, dan segala macamnya. Jadi di dalam tari Valwaya, eee, itu ada hampir 12 nama gerakan. Ada yang pertama itu gerakan huge, posisi kuda-kuda. Jadi di awal itu sebelum memulai tari itu ada huge, itu gerakannya huge atau fahuhuge. Dan itu ada teriakan, dia kalau di vokalnya ada teriakan. Jadi secara musikal ada dia kan, huge, persiapan. Posisi kuda-kuda, jadi gerakan puge. Dia akan teriak itu vokalnya seperti ini, atau nyanyiannya, teriakannya. Kalau berbahasa Indonesia, apa yang akan kita mulai? Mau ngapain kita di sini gitu ya? Tarihu mau tabertai taberege, katanya. Nah itu ditanya, jadi ada komunikasi. Vokalnya itu responsoria. Call and respond. Jadi terus dijawab sama pasukannya. Katanya. Itu dijawab. Ya, apakah acara ini sudah bisa kita mulai? Katanya. Ya, silahkan kita mulai, katanya. Gitu kan. Nah itu ada komunikasi di dalam tarian itu. Nah tadi gerakannya huge. Lalu ada gerakannya manehe. Seperti apa manehe itu? Mengintai musuh. Lalu ada gerakan setelah manehe itu ohigabelau. Ohigabelau itu seperti menegaskan, ya kan? Sambil jalan dia. Lalu ada hifage, menghentakkan. Itu gerakan tarinya. Dari ohigabelau, hifage, lalu ada namanya voile, ya. Lalu gerakan berikutnya tadi huge, hifage, ohigabelau, voile. Nah, terus manehe tadi ada kan? Terus ada Valwaya Zanehe, ada Fasue, lalu ada Famanumanu, ada Fadelihia, lalu ada Sielige. Itu gerakannya ada 12. Dilakukan dalam satu tarian itu. Dan nyanyiannya ada 3 hoho di situ. Namanya hoho kalau di Nias itu, nyanyiannya. Hoho itu apa? Syair-syair yang disampaikan karena keahlian dari seorang sondroro namanya. Pemimpinnya itu yang nyanyi itu, ya, si Kavalozalwaya itu dibilang juga sondroro. Sondoro lalu Sanoyohi. Sanoyohi itu prajuritnya, ya.
Malah dipecah itu, ada prajurit 1, prajurit 2, Sanoyohi 1, Sanoyohi 2. Itulah, gerakan-gerakan di dalam, tari perang itu. Semuanya gaya-gaya untuk berperang. Untuk pelestarian itu jelas ada, ya. Generasi muda untuk masyarakat Nias sendiri sudah banyak yang, akhirnya meninggalkan karena teknologi dan upacaranya sudah mulai tidak ada kalau nggak bangsawan, kan begitu ya. Kadang-kadang sudah hanya kelompok yang namanya sanggar kalau di sana, itu yang bisa, tetap melestarikannya. Tantangannya itu tadi karena, tidak ada lagi upacaranya, gitu ya. Upacara yang melibatkan, kelompok masyarakat di seluruh Nias, ya, kecuali di beberapa desa aja. Itu, masih ada. Misalkan masih ada si Ulu, bangsawan itu si Ulu, ya. Masih ada kalau ada yang meninggal dia, atau dia, ada acara pengukuhan gelar bangsawan dipakai dengan cara adat, dan ada tarian itu. Tanggapan saya terhadap tari perang ini sebenarnya sangat disayangkan ketika banyak anak muda, khususnya yang dari Nias pun, sudah mulai melupakan tari perang. Sudah banyak yang tidak ingat dan lupa dengan syair dan tidak mau belajar dengan syair-syair, kuno yang berasal dari Nias itu. Sehingga ketika mereka diminta untuk menampilkan atau memperagakan tari Nias pun mereka kebingungan. Tentunya harapannya ke depannya banyak generasi-generasi muda yang akan tertarik dengan, tari perang ini, bukan karena, tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi yang paling pasti untuk menunjukkan kepada, khalayak umum yang di luar suku Nias ataupun kepada, anak cucu ke depannya bahwasanya di Nias itu sendiri pun punya satu tradisi unik yang tidak dimiliki eee, oleh suku lain. Tari perang ini pun selain berkembang dengan zaman tidak dilupakan makna tari perang itu sendiri dan untuk apa, dan yang paling penting latar belakangnya itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Sehingga nanti dengan, kita mengetahui sejarah dan latar belakangnya tari perang ini tentu akan memicu semangat kita untuk terus melestarikan kebudayaan ini. Ya, harapan saya, apalagi kita di bidang, musik tradisi, tentunya, terus menunjukkan, terus, mengajak para generasi muda menyadarkan bahwa pentingnya, seni tradisi ini karena itu identitasnya. Kalau ini hilang, apa katanya orang Nias? Dulu katanya ada, tari perang, kok nggak ada? Yang seperti apa? Kan gitu. Jadi, melalui apa? Ya melalui kelompok-kelompok sanggar, ini institusi pendidikan, nah itulah kita aja. Nah, saya juga kebetulan, buat sanggar, Sanggar Nias. Jadi, kalau di Kota Medan ini ada kegiatan-kegiatan untuk, hiburan yang meminta ada ciri khas dari kesenian Nias, saya sering dipakai dan adik-adik di sini kan banyak orang Nias juga ya, muda-mudi, Nias yang sudah di sini orang tuanya di Medan, di rantau. Nah, mereka ada yang saya libatkan, tentunya yang mau dan, bisa ya, karena ini kan perlu latihan teknik, karena capek ya tari Nias dan nggak semuanya juga hobi ya. Oke, terima kasih, selamat sore.
mereka